pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Senangkan orang tua, karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia senangkan. Tapi saat tidak beruntung, saat sangat sayang pada ibunya, tapi ibunya sudah meninggal dunia, saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, makku, ibuku, ummi sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, pahalanya sampai tidak ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Idzan ahfiruha. Saat itu juga, saat ngobrol dengan Nabi itu, langsung saat pergi menggali sumur, wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, esok hari libur, bawakan makanan kesukaannya, belikan pakaian yang paling indah, tunjukkan kertas, mama sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah, saya sudah banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu saya lihat, saya perhatikan, rupanya di ruang kamarnya ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan bercerita tentang ibunya, rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu berawal dari doa ibu. Ayah juga luar biasa. Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Saat Nabi ditanya, ayyun nas, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Setelah itu abuka, bapak. Oleh sebab itu maka kalau masih hidup dia senangkan, bisa memberangkatkan dia haji, Allah akan ganti berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah insyaallah. Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim memohonkan ampun doa untuk bapaknya Azar yang beda agama itu hanya sekedar janji saja, karena dia dulu pernah berjanji. Waktu Ibrahim mengajak Azar, nama bapaknya Azar, hai ayahku Azar, sembahlah Allah. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim menjawab? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Dia sudah janji, dan janji adalah hutang. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, setelah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuh Allah, tak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, artinya tak dia doakan. Kalau masih hidup boleh didoakan, dalilnya Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, doanya, kuserahkan hambamu ini kepada engkau ya Allah. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuka hatinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi kalau dia masih hidup, jangan pernah berhenti berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah berikan hidayah, bukakan pintu hati supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang banyak yang kita sangka tak nikmat, padahal kita sudah dapat nikmat besar. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka berdua. Ini dalil engkau boleh ngekos, saudaraku. Karena kalau kau tetap di situ, dia akan paksa. Maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau patuh dengan dia. Tapi ayat itu belum potong, baca ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau berinteraksi, berbakti kepada mereka. Kontradiktif. Bagaimana mungkin saya sudah tinggalkan rumah tapi saya tetap silaturahim?
engkau tinggalkan karena niatmu supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji, maka ngekos, tapi silaturahim jangan putus. Mama, papa, apa kabar? Sudah makan pagi? Sehat? Mau dia balas caci maki, sumpah serapah, anggap itu bagian cara Allah menghapuskan dosa, cara Allah mengangkat derajat, cara Allah melatih hati. Jangan pernah berhenti, tiap pagi, tiap hari doakan dia, tapi untuk mempertahankan supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga sampai masanya nanti. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati manusia ini di jari jemari Allah, di jari jemari kuasa kudrat iradat Allah SWT. Insya'a, kalau dia mau dia buat begini, kalau dia mau dia buat begini. Lalu kenapa tidak dia kasih saja hidayah semua Pak Ustaz? Kalau semua dia kasih hidayah, lalu kita dapat apa? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, karena SMS-mu, karena share-mu, karena statusmu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Mengapa orang terjebak pada riba? Pertama, kita tidak tahu. Yang tidak tahu, kita kasih tahu. Setelah tahu, maka harus berubah. Mengapa orang terjebak pada riba? Karena kebutuhan ekonomi, terdesak. Pilihannya cuma dua, kalau tidak riba, mati. Maka dalam hal ini berlaku hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang sampai daruratnya hilang. Oke, termaafkan, emergensi. Yang ketiga, terjebak pada riba karena style. Kalau tidak ngutang, tidak dianggap sebagai orang kaya. Akhirnya terjebak pada kehidupan yang semu dan palsu. Kerja setan, la'udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Kau yang paling cantik, kau yang paling kaya, kau yang paling hebat, kau yang paling-paling, padahal dia saja yang merasa, orang lain melihat dia malah jijik. Yang keempat, maka Allah Ta'ala menyebutkan beberapa ancaman. Ancaman pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur ketika nanti ditiupkan sangkakala seperti orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Begitulah nanti bentuk dia di padang mahsyar. Dua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Sepiring nasi riba disuap berubah menjadi setetes darah haram, masuk ke dalam jantung, merusak otak anak. Yang hijau yang bersih jadi kotor. Darah dari jantung naik ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun pendosa. Kenapa ubun-ubun? Karena otak depan yang berpikir rusak disebabkan makan riba, makan haram. Tiga, ayyuma lahmin nabata min aramin, dari setetes darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang, urat-urat, kulit. Nabata min aramin, kalau dia tumbuh dari neraka, tumbuh dari riba haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Yang keempat, rajulun as'ath akbar, ada orang yang rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangan berdoa, ya Rab, ya Allah, doanya tak dikabulkan. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Dulu nih ceritanya sebelum pengharaman. Setelah umat Islam mulai menjauhkan khamar, karena ketika itu ada sahabat yang mabuk minum sampai lupa ayat, sambil mabuk sholat. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Maka turun ayat, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu salat ketika kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Artinya umat Islam sudah mulai menjauhi khamar. Setelah jauh baru turun ayat kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul, katakan, fihima itsmun kabir, dosanya besar, tapi manfaatnya juga besar. Tetap cerita manfaat, tapi udah mulai agak-agak jauh. Setelah jauh baru turun ayat pamungkas yang ketiga, innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauh. Jadi finalnya begitu.